Halo guys, jumpa lagi di James Channel. Kali ini kita akan membahas bumbu dapur wajib serta manfaatnya. Semoga channel ini bermanfaat untuk kalian semua. Siapapun setuju bahwa salah satu kunci dari kelezatan sebuah hidangan adalah dari bumbu yang digunakan. Apalagi jika kita berbicara mengenai masakan Nusantara, bumbu-bumbu dapur khas Nusantara menjadi rahasia utamanya. Namun ada banyak sekali bumbu dapur yang ada di Indonesia dengan fungsi dan karakter yang berbeda. Yuk kenali lebih dalam berbagai bumbu dapur wajib khas Nusantara untuk bantu sempurnakan cita rasa dari masakan yang kamu masak. Yang pertama, bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih bisa dikatakan sebagai rempah paling populer dan hampir digunakan sebagai bumbu dasar dari berbagai hidangan. Selain memberikan rasa yang lebih gurih, kedua bumbu ini kerap digunakan karena aroma yang harum ketika ditumis dengan minyak goreng, bukan dengan minyak oli samping. Selain dimasak bersama kuliner lainnya, bawang merah dan bawang putih kerap digoreng untuk dijadikan bawang goreng sebagai pelengkap hidangan dengan cara ditaburi di atas makanan seperti soto. Selain bawang merah, bawang putih, rempah yang termasuk bumbu dapur yaitu adalah bawang bombay. Bawang bombay memiliki ukuran lebih besar dan membulat dibanding dengan bawang merah, bawang putih. Bawang bombay memiliki harum yang tidak terlalu tajam namun harum. Selain ditumis, bawang bombay juga biasanya disantap dengan menggunakan campuran sebagai dari salad dan juga bisa digunakan sebagai cemilan. Sama halnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay juga memiliki dua varian yang dibedakan dari warnanya, yaitu bawang kuning dan bawang bombay merah. Nomor 3, cabai. Bahan dasar dapur wajib selanjutnya adalah cabai, karena di Indonesia terkenal akan rasa kuliner yang pedas. Ada banyak sekali varian dari bumbu dapur satu ini dengan tingkat pada yang berbeda-beda. Untuk mendapat tingkat pedas paling tinggi, kalian bisa mencoba menggunakan cabai rawit dan cabai burung. Sedangkan cabai keriting bisa jadi pilihan pemberi rasa pedas namun tidak setajam cabai rawit. Biasanya bumbu dapur wajib satu ini diolah dengan cara ditumbuk dan dihaluskan dalam hidangan Nusantara. Namun dalam hidangan yang lebih modern, cabai umumnya hanya diiris sebelum digunakan untuk memasak. Selain digunakan dalam keadaan segar, cabai juga bisa dikeringkan. Nomor 4, merica. Merica juga dikenal dengan bumbu dapur yang memiliki cita rasa pedas dan sedikit pahit. Merica atau lada biasanya menjadi bagian hidangan khas Indonesia seperti bumbu ayam, sop, dan berbagai hidangan lainnya. Bumbu dapur ini juga tersedia dalam bentuk bumbu untuk digunakan sebagai pelengkap makanan seperti mie, soto, dan lain-lainnya. Nomor 5, jahe. Selain terkenal sebagai bahan dasar memasak, bumbu dapur satu ini juga kerap digunakan sebagai obat-obatan. Jahe memiliki cita rasa pedas dan biasa digunakan untuk kuliner bersantan dan juga tumis. Selain masakan, jahe juga kerap menjadi bahan dalam membuat minum-minuman hangat seperti wedang jahe. Nomor 6, lengkuas. Sekilas bumbu dapur yang satu ini mirip seperti jahe, namun lengkuas memiliki cita rasa dan fungsi yang berbeda. Lengkuas pada umumnya digunakan masakan kuliner bersantan, sayur asam, dan berbagai masakan tumisan. Lengkuas ini memiliki aroma yang lebih wangi dan rasa pahit keasaman khas rempah-rempah. Di beberapa daerah Indonesia, bumbu ini juga dikenal dengan nama laos. Nomor 7, serai. Bumbu dapur selanjutnya memiliki fungsi untuk memberikan aroma pada masakanmu. Berbentuk seperti rumput ilalang, serai atau serai digunakan dengan cara mengiris atau memamarkan bagian bongkolnya. Selain makanan, serai juga bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat minum-minuman tradisional. Nomor 8, kunyit. Jika kalian sering menikmati kuliner seperti opor dari kari yang berwarna kekuningan, bumbu dapur satu ini adalah memiliki peran yang sangat penting dalam hal warna. Rempah-rempah ini tidak cuma digunakan memberikan warna, tapi juga menghilangkan aroma-aroma tak sedap dari bahan-bahan makanan yang berbentuk seperti daging, yaitu daging sapi, ayam, ataupun ikan. Selain itu, bumbu ini juga dapat merupakan bahan dasar yang kerap digunakan orang Indonesia sebagai membuat jamu tradisional. 9, daun salam. Jika kebanyakan bumbu dapur sebelumnya merupakan umbi, bumbu dapur selanjutnya berupa daun. Daun salam memiliki fungsi memberikan aroma khas dalam masakan-masakan seperti lodeh, opor, dan berbagai hidangan yang digunakan santan lainnya. Selain itu, daun salam juga bisa membantu mengusir aroma-aroma nggak sedap dari hidangan seafood. Makanan dari itu, daun salam sering menjadi salah satu bumbu pelengkap ikan bakar ataupun pepes ikan. Nomor 10, daun jeruk. Selain daun salam, daun jeruk ini juga sering digunakan dalam bumbu dapur untuk memberikan aroma yang lebih sedap pada hidangan. Dan daun jeruk yang sering digunakan dalam hidangan yaitu daun jeruk purut. Sama halnya dengan daun salam, daun jeruk ini biasanya diiris atau disobek sebelum ditumis dan dimasak seperti bumbu dapur lainnya. Nomor 11, ketumbar. Meskipun berasal dari daratan Eropa, rempah-rempah satu ini merupakan bumbu dapur yang cukup populer digunakan dalam berbagai hidangan tradisional di Indonesia. Ketumbar yang berbentuk bijian ini biasanya akan ditumbuk atau digeprek sebelum digunakan untuk memberikan aroma yang sedap dan lembut pada hidangan. Nomor 12, kayu manis. Bumbu dapur yang satu ini didapat dari kulit kayu yang didapat dari jenis spesies pohon Cinnamomum. Selain aroma yang manis,
bumbu dapur ini juga memberikan rasa segar pada masakan. Nomor 13, kemiri. Bumbu dapur selanjutnya adalah kemiri yang terkenal sebagai bahan penyubur rambut. Sebelum digunakan biji kemiri sebelumnya disangrai atau ditumis dengan minyak terlebih dahulu. Sebelum dicampur ke dalam masakan untuk mengentalkan masakan dan juga memberi rasa gurih pada hidangan. Nomor 14, asam jawa. Bumbu dapur yang satu ini selain memberikan rasa asam juga memberikan aroma segar pada masakan. Asam jawa biasa digunakan pada sayuran asam dan juga gado-gado untuk memberikan rasa yang lebih segar. Oke gengs, itu tadi dasar dari bumbu dapur yang ditemukan sering di dalam hidangan Nusantara. Dengan memahami karakter dari bumbu-bumbu tersebut, jadi kalian lebih mudah untuk menyajikan hidangan masakan dengan berlezat. Oke gengs, sampai ketemu dalam video selanjutnya. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol lonceng Anda. Dan jangan lupa tekan like pada jempol yang ada pada layar Anda. Terima kasih.